Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Tuku Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Sunshine? Semoga bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Signs. Signs adalah film horor fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2002. Film ini disutradarai dan ditulis oleh M. Night Shyamalan, serta dibintangi oleh Mel Gibson sebagai Graham dan Joaquin Phoenix sebagai Meryl. Pernahkah kalian mendengar berita di Sleman, Yogyakarta pada sekitaran tahun 2010-2011 tentang crop circle yang ukurannya sangat besar yang tercetak di area persawahan? Film ini menceritakan hal yang sama yang terjadi di belahan negara Amerika dan beberapa negara lainnya. Pasti pada penasaran kan? Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah scene yang menampilkan seorang mantan pendeta bernama Graham. Dia tinggal di daerah Philadelphia bersama dua orang anaknya yaitu Morgan dan Bo, serta adiknya yang merupakan pensiunan atlet baseball bernama Meryl. Suatu pagi, Graham panik ketika menyadari Morgan dan Bo tidak ada di kamarnya. Akhirnya, setelah menelusuri perkebunan jagung, di sana dia melihat Morgan yang hanya berdiri terdiam. Graham dan Meryl menghampirinya. Morgan menjelaskan bahwa dia dan adiknya terbangun pagi-pagi karena mendengar suara anjing peliharaan mereka terus menggonggong. Anjing itu seperti ketakutan melihat sesuatu yang menurut Morgan adalah kehendak Tuhan. Lalu dari balik pohon jagung, mereka menemukan sesuatu yang aneh, sekaligus membingungkan. Karena tidak mengerti tentang apa yang ditemukan mereka, akhirnya Graham memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Graham curiga bahwa yang melakukan hal ini adalah Lionel dan Wolfington yang merupakan berandalan di daerah itu. Beberapa menit kemudian, Caroline yang merupakan petugas kepolisian yang kebetulan berada di lokasi itu datang karena mendengar laporan dari Graham. Lalu Graham menunjukkan apa yang menjadi laporannya kepada Caroline, bahwa dia melihat crop circle di kebun jagungnya. Bentuknya sangat rapi, seolah-olah dibuat dengan menggunakan mesin. Caroline menjelaskan belakangan ini sering ditemukan kejadian-kejadian aneh. Hampir semua hewan peliharaan bertingkah aneh dan ada juga beberapa yang menyerang manusia. Mereka seperti sedang waspada akan adanya predator atau sesuatu yang akan menyerang mereka. Mendengar hal itu, Graham teringat akan anjingnya yang sejak semalam bertingkah aneh. Graham pun bergegas menuju kembali ke rumahnya dan dia menemukan Morgan yang telah membunuh anjingnya. Morgan menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan hal itu karena anjing itu mencoba menyerang dia dan adiknya. Pada malam hari, Graham dibangunkan oleh Bo untuk menemaninya mengambil minuman. Tiba-tiba, Graham melihat bayangan hitam yang muncul di atap rumahnya. Tetapi bayangan itu berlari sangat cepat. Dia melompat dari atap dan menghilang di dalam kebun jagung. Keesokan paginya, Graham dan Meryl kembali melaporkan kejadian yang mereka alami tadi malam. Mereka meyakini bahwa itu bukanlah perbuatan Lionel dan Wolfington. Lalu di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba Bo datang dan mengatakan bahwa semua channel TV menayangkan acara yang sama, yaitu berita tentang kemunculan kembali crop circle di berbagai negara. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu, crop circle juga pernah muncul, tetapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Caroline menganggap semua ini hanya untuk mencari sensasi, dan meminta Graham serta keluarganya untuk tidak perlu menanggapi berita-berita yang tidak jelas. Keesokan harinya, sesuai dengan saran Caroline, Graham sekeluarga melakukan refreshing ke kota. Tetapi ternyata di sana juga banyak yang menonton tayangan yang memberitakan tentang crop circle. Di sana mereka juga bertemu dengan Ray, yaitu orang yang menabrak istrinya Graham. Beberapa bulan yang lalu, istri Graham meninggal dunia akibat kecelakaan. Dan hal ini merupakan alasan Graham meninggalkan gereja dan kepercayaannya terhadap Tuhan. Sepulangnya dari kota, Morgan mendengar suara melalui walkie-talkie milik adiknya. Suara tersebut seperti sebuah percakapan dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Graham dan Meryl pun kaget mendengarnya dan mencoba mencari sinyal agar dapat mendengarkannya dengan jelas. Hingga akhirnya, Morgan mengangkatnya naik ke atas mobil agar mereka bisa mendengarkannya dengan lebih jelas.
Lalu di malam hari ketika sedang memberi makan anjingnya, Graham melihat anjingnya bertingkah aneh. Seperti ada sesuatu yang membuatnya takut yang sedang bersembunyi di dalam kebun jagungnya. Karena penasaran, Graham mencoba memeriksa kebun jagungnya. Lalu di sana dia merasakan ada sesuatu yang sedang mengintainya. Dan tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan penampakan kaki yang sedang masuk ke dalam kebun. Graham masih bingung, seolah masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah itu nyata atau hanya halusinasi belaka? Setibanya Graham di rumah, lagi-lagi muncul pemberitaan tentang Crop Circle. Tetapi kali ini ditambah dengan kemunculan cahaya-cahaya di langit kota Meksiko yang diduga adalah kapal antariksa milik alien atau biasa kita sebut dengan UFO. Karena ini merupakan berita yang sangat langka, Meryl berinisiatif untuk merekam berita tersebut agar bisa menjadi cerita di masa depan mereka. Keesokan harinya, Graham menemukan sesuatu yang aneh dengan keluarganya. Sepertinya dipengaruhi oleh berita-berita tentang alien akhir-akhir ini. Mulai dari Meryl yang terobsesi dengan berita di televisi, sampai dengan Morgan dan Boo yang membaca buku tentang seluk-beluk alien. Ketika Graham mencoba membaca buku itu, dan alangkah terkejutnya dia melihat gambar rumah yang sangat mirip dengan rumahnya, di mana rumah itu digambarkan sedang terbakar dikarenakan serangan UFO. Pada halaman rumah itu ada gambar satu orang dewasa dan dua orang anak kecil yang sangat mirip dengan keadaannya. Graham pun disadarkan dengan dering telepon dari orang misterius yang diyakini adalah Ray. Dan Graham pun segera menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah Ray, Graham tidak menerima jawaban apapun setelah mencoba mengetuk pintunya. Akhirnya, setelah memeriksa halaman belakang, dia menemukan Ray yang telah bersiap-siap untuk meninggalkan rumahnya. Dia meminta maaf atas kecelakaan yang menimpa istrinya Graham, yang diakibatkan olehnya yang lalai dalam berkendara di malam itu. Dan dengan mengumpulkan segenap keikhlasan, akhirnya Graham memaafkan Ray. Kemudian Ray menjelaskan bahwa dia akan tinggal di sekitar danau. Dan Ray menambahkan bahwa dia berhasil menangkap salah satu dari mereka, yang saat ini terkurung di kamarnya. Karena penasaran, Graham mencoba untuk masuk ke rumah Ray dan mendatangi lokasi kamar tempat alien itu terkurung. Dari celah kecil di bawah pintu, terlihat ada bayangan yang bergerak, dan karena masih kurang jelas, Graham mencoba merefleksikan bayangan makhluk itu di sebuah pisau. Tetapi tiba-tiba muncul tangan dari bawah pintu dan mencoba menangkap Graham. Graham yang sangat terkejut langsung memotong jari tangan makhluk itu dan melarikan diri. Halo? Sementara itu di rumah, Meryl yang sedang menonton televisi dikagetkan dengan berita kemunculan sosok alien yang berhasil ditangkap kamera. Hal ini membuatnya semakin ketakutan, karena ternyata yang selama ini dia takutkan benar-benar terjadi. Move, children! Vámonos! Lalu setibanya Graham di rumah, dia melihat Meryl dan anak-anaknya berada di ruang keluarga dan tampak ketakutan. Dengan menggunakan helm buatan tangan yang menurut buku Morgan, helm itu bisa menangkal alien untuk membaca pikiran manusia. Karena dia mendengar dari Ray bahwa makhluk itu takut dengan air, Graham memutuskan untuk mengajak keluarganya mengungsi ke area dekat danau. Tetapi tidak satupun di antara keluarganya yang setuju dengan keputusan Graham. Beberapa waktu kemudian, Morgan menonton berita mengenai bertambahnya kemunculan cahaya misterius di 274 kota di seluruh dunia. Dan setelah makan malam, tiba-tiba walkie-talkie milik Bo kembali berbunyi. Hal ini menandakan bahwa alat itu kembali menerima transmisi asing yang sebelumnya diyakini oleh Morgan bahwa transmisi itu berasal dari alien. Mereka pun bergegas menutup semua pintu dan jendela dengan menggunakan papan sesuai arahan Meryl, agar alien itu tidak bisa masuk ke rumah mereka. Setelah semua papan terpasang, mereka memutuskan untuk berkumpul di ruang keluarga. Beberapa saat kemudian, terdengar suara yang mengagetkan mereka.
Ternyata makhluk itu sudah tiba di rumah mereka, dan makhluk itu berhasil masuk dari atap rumah. Mengetahui hal itu, Graham segera mengajak keluarganya untuk masuk ke gudang bawah tanah. Lalu terdengar makhluk itu seperti sedang mengacak-ngacak isi rumah Graham dan membakar sesuatu agar menimbulkan asap. Tetapi dia sama sekali tidak mencoba untuk masuk ke ruangan Graham. Menurut buku yang dibaca Morgan, hal itu dilakukan untuk menakut-nakuti dan membuat manusia merasa terpojok. Ketika semuanya lengah, muncul tangan alien yang mencoba menangkap Morgan. I'm close. Beruntung Morgan masih bisa diselamatkan oleh Graham dan Meryl. Karena merasa syok, penyakit asma Morgan pun kambuh, sehingga hal itu membuat Graham berusaha menenangkannya karena obat asmanya tertinggal di ruangan atas. Akhirnya setelah Morgan tenang, mereka memutuskan untuk bermalam di ruangan itu. 12 jam kemudian, Graham terbangun karena mendengar suara radio yang menyiarkan berita tentang para alien. Menurut berita tersebut, mereka datang bukan untuk menguasai bumi, tetapi untuk menculik manusia dan menjadikannya sebagai budak. Tetapi kabar baiknya, para alien itu sudah meninggalkan daerah Philadelphia. Mendengar hal itu, Graham dan keluarganya memutuskan untuk keluar dari ruang bawah tanah. Mereka memeriksa seluruh ruangan dan memutuskan untuk menonton berita di televisi. Tetapi tiba-tiba, setelah Graham mengeluarkan televisi, dia melihat alien yang sudah menangkap Morgan. Setelah diperhatikan, ternyata alien tersebut adalah alien yang dipotong jarinya oleh Morgan. Sesuai dengan pemberitaan, ternyata alien itu menyemprotkan gas ke wajah Morgan. Dan ketika dia lengah, Meryl langsung memukulnya dengan tongkat baseball hingga dia melepaskan Morgan. Melihat hal itu, Graham pun bergegas membawa Morgan dan Bo keluar rumah. Lalu Meryl melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi dan tanpa disengaja dia memukul gelas yang berisi air hingga mengenai alien itu. Dan akhirnya, setelah tersiram air beberapa kali, alien itu pun mati. Lalu Meryl menyusul Graham untuk melihat keadaan Morgan. Untuk beberapa saat, Morgan memang tidak menyadarkan diri. Tetapi Graham terus berdoa kepada Tuhan agar racun itu tidak masuk ke paru-parunya. Akhirnya Morgan pun sadar dan Graham sangat mensyukuri hal itu. Film ditutup dengan sebuah scene yang terjadi beberapa bulan kemudian, di mana Graham telah kembali ke gereja dan menjadi seorang pendeta lagi. Dan tamat. Bagaimana alur ceritanya? Apakah menarik? Menurut saya, akting Mel Gibson sangat baik di film ini. Menggambarkan karakter Graham yang sederhana, bingung, dan terluka secara emosional. Semua diperankan dengan sangat baik. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap kalian semua bisa terhibur. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini dan ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah, pasti akan saya baca. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!